Malam ini adalah malam diijabahnya doa. Dengan itu para ulama mengajarkan kepada kita malam tersebut untuk apa? Untuk memanjatkan doa. Fakta selanjutnya adalah terdapat malam yang istimewa di bulan Sya'ban ini, yaitu malam nisfu Sya'ban. Berdasarkan kalender umat Islam, terdapat malam nisfu Sya'ban di malam ke-15 bulan Sya'ban. Sebagai umat Islam, tentu saja Anda harus paham betul mengenai apa itu malam nisfu Sya'ban dan juga apa saja keistimewaannya. Pasti selalu ada keistimewaan kalau ada di bulan istimewa. Pahami keistimewaan di bulan tersebut dengan pedoman pada Al-Quran maupun hadis. Apa itu malam nisfu Sya'ban? Menjawab pertanyaan mengenai malam nisfu Sya'ban yang banyak ditanyakan netizen ini, Ustaz. Bulan ini ada di antara bulan Rajab dan juga bulan Ramadan. Malam tersebut adalah malam ke-15 di bulan Sya'ban, yang lebih istimewanya dibandingkan malam-malam lainnya, sehingga banyak umat Islam memperingati dengan melakukan berbagai kegiatan ibadah. Ini bagaimana, Ustaz, malam nisfu Sya'ban? Malam nisfu Sya'ban tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa malam ke-15 dari bulan Sya'ban, malam ke-15. Lah, ada apa di malam nisfu Sya'ban? Yang pertama, diijabahnya doa. Disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya, khamsu layalin la turaddu fihinna da'wah. 5 malam tidak ditolak doanya seorang hamba di dalamnya. Awwalul lailal min Rajab, malam pertama. Wa lailatul nisfi min Sya'ban, malam nisfu Sya'ban. Wa lailatul Jum'ah, malam Jumat. Lailatul Idul Fitri wa Lailatul Nahar, malam hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Adha. Lah, pembahasan kita pada malam kedua yaitu malam nisfu Sya'ban. Jadi malam ini adalah malam diijabahnya doa. Dengan itu para ulama mengajarkan kepada kita malam tersebut untuk apa? Untuk memanjatkan doa. Nah, memanjatkan doa baik itu urusan dunia ataupun urusan akhirat. Dari maghrib sampai sebelum terbitnya fajar, perbanyaklah doa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ampunan dosa, lancarnya rizki, hati yang bersih, keimanan yang kuat sampai akhir hayat dan yang lain sebagainya. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban itu adalah malam ampunan. Dikatakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah berkata, "Faqadtun Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam, fakharajtu." Aku kehilangan Nabi. Di saat itu bergirir ke Sayyidatina Aisyah pas bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban. Nabi nggak ada. Padahal waktu bergirir kepadanya. Akhirnya Sayyidatina Aisyah, kharajtu, aku keluar. Fa idza huwa bil Baqi. Ternyata Rasulullah ada di Baqi. Nah, di kuburan Baqi. Rafi'an ra'sahu ila sama, mengangkat kepalanya ke langit. Karena kiblatnya doa itu langit. Sehingga Nabi mengangkat kepalanya ke langit. Setelah selesai Nabi dengari doanya, Nabi kemudian bertanya kepada Sayyidatina Aisyah, "Akunti takhafina an yahifallahu alaik wa rasuluh?" Wahai Aisyah, apakah kamu khawatir, takut Allah dan Rasulnya menipumu atau melakukan keburukan, kejahatan kepada kamu?
Hanya kata saya donantu annaka atait ba'dha nisaik. Aku hanya berprasangka engkau meninggalkanku ke istri-istrimu yang lain. Karena waktunya gilirannya kok ninggalkan malah ke istrinya yang lain. Itu yang dikuatiri. Hanya katanya Rasulullah menjelaskan kemuliaan malam itu kepada beliau, innallaha tabaraka ta'ala yanzilu lailatan nisfi min sya'ban ila sama'id dunya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala kemuliaannya, anugerahnya turun pada malam Sya'ban ke langit dunia. Fayaghfir li aktsar min adadi sya'ri ghanami kalbin. Katanya Rasulullah, maka Allah mengampuni lebih banyak dari jumlah bulu dombanya anjing Bani Kaleb. Bulu domba dari Bani Kaleb. Jadi ada Bani Kaleb yang memiliki banyak domba. Jadi terbanyak domba dimiliki oleh Bani Kaleb. Dan Allah akan mengampuni lebih banyak, lebih besar ampunannya Allah di malam nisfu Sya'ban dari jumlahnya dombanya Bani Kaleb. Karena itu malam ampunan. Itu malam ampunan. Karena itu malam nisfu Sya'ban pertama adalah malam diijabahnya doa, yang kedua adalah malam ampunan. Dari keutamaan yang sudah dijelaskan tadi Ustaz, adakah perbuatan yang dapat menghalangi ampunan dosa kita dari Allah Ustaz? Segala sesuatu itu ada yang bisa diberikan dan juga ada yang bisa menghalanginya pemberian itu. Seperti malam nisfu Sya'ban, malam ampunan. Bahkan ampunan Allah guyurkan dengan begitu luas dan begitu besarnya. Akan tetapi ada perbuatan-perbuatan yang bisa menghalangi kita mendapatkan ampunan di malam tersebut. Seperti pada bulan Ramadan, Allah mengguyurkan rahmatnya, Allah mengguyurkan ampunannya, Allah membebaskan ribuan, puluhan ribu dari neraka. Tapi ada juga perbuatan-perbuatan membuat kita terhalang dari rahmatnya Allah, ampunan dan dibebaskan dari neraka. Sama persis di malam nisfu Sya'ban ada. Apa yang dapat menghalangi? Di antaranya yang disebutkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tabrani, Ibnu Habban dari sahabat Mu'ad radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yattali'ullah ila jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban, fayaghfir li jami'i khalqihi illa li musyrik au musyahin. Yang tidak mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban itu pertama adalah orang yang musyrik, orang yang menyekutukan Allah. Ini kapanpun, dan sudah dijelaskan oleh Allah dalam ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Allah tidak akan pernah mengampuni orang yang menyekutukan Allah dengan segala apapun. Tapi selain menyekutukan Allah, Allah akan mengampuni. Yang kedua, musyahin. Musyahin itu apa? Musyahin itu adalah orang munafik yang menginginkan kehancuran terjadi kepada orang-orang. Jadi bukan dia hanya ingin menghancurkan dirinya, tapi dia mengajak orang lainnya untuk hancur. Itu musyahin. Musyahin adalah munafik, orang munafik yang memiliki support, semangat untuk merusak hubungan antara manusia, ya, antara manusia, menumbuhkan api kebencian, ya, di antara manusia. Itu musyahin. Dalam hadis yang lain, Nabi bukan menyebutkan dua ini, tapi menyebutkan tiga. Di antaranya apa? Qatilun nafsin, orang bunuh diri. Dalam hadis yang lain, Nabi menyebutkan mudmin khamr, orang yang pecandu narkoba, minuman keras, akli walidai, anak yang durhaka kepada kedua orang tua. Nah, dalam hadis lain disebutkan oleh Rasulullah banyak. Nah, yang sampai dikatakan ada 15 yang dapat menghalangi seseorang mendapatkan ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Tentunya hal-hal tersebut harus kita hindari agar kita mendapatkan ampunan di malam tersebut. Berarti bisa disiapkan sejak sekarang ya Ustaz? Ya, pastinya. Adakah Ustaz amalan khusus di malam nisfu Sya'ban itu sendiri?
amalan khusus seperti yang sudah terjadi dan sudah menjadi kebiasaan pada kehidupan kita dimanapun itu, mereka yang berpegang dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di malam nisfu Sya'ban mereka biasanya mengadakan pembacaan Yasin 3 kali dengan niat yang pertama panjang umur fi taatillah, yang kedua daf'ul bala, dan yang ketiga istighna anin nas. Setiap setelah membaca Yasin membaca doa nisfu Sya'ban yang diawali doanya itu dengan Allahumma ya dzal manni wa la yumannu alaih, ya dzal tauli wal in'am, ya dzal jalali wal ikram, dan yang lain sebagainya. Ya, jadi setiap habis Yasin dengan niat panjang umur fi taatillah membaca doa Lailatul Sya'ban. Baca Yasin lagi dengan niat daf'ul bala, baca doa Lailatul Sya'ban. Baca Yasin lagi dengan niat istighna anin nas, baca doa Lailatul Sya'ban. Itu malaman yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang berpegang dengan Ahlussunnah wal Jamaah selama ini. Dan itu terjadi bukan hanya di Indonesia. Di Hadramut mereka menjalankan itu. Bahkan di Hadramut khususnya di Tarim itu mereka menjalankannya 2 kali. Sore hari dari jam 4 sampai dengan terbenamnya matahari. Ya, itu dilakukan oleh mereka di Zanbal, kuburan para aulia. Kemudian malam harinya yaitu ba'dal maghrib mereka membaca ada di Masjidil Jami' Tarim, Masjid Jami' Tarim. Nah, ada juga beberapa tempat lainnya. Itu amalan yang sangat dianjurkan untuk kita lakukan pada malam tersebut. Alhamdulillah, semoga apa yang disampaikan guru kita bisa kita praktekkan di malam nisfu Sya'ban atau bulan Sya'ban yang akan datang. Ilmu akan sia-sia jika menjadi angan-angan. Segera kerjakan, jangan menunda kebaikan. Kantin Habaib akan kembali dengan video selanjutnya yang tentunya menarik. Sekali lagi dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share ke sosial media Anda agar video yang kami buat dapat bermanfaat bagi orang banyak. Dan jangan lupa follow Instagram kami di Majelis Al Ibadat dan juga Instagram Habib Hadi di @hadi_segaf_asegaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.